Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Materi pada bab pertama ialah mengenai teks laporan percobaan. Nah, sebelum mendalami teks laporan percobaan, kita perlu mengetahui kompetensi dasar tentang teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Kedua yaitu menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Nah, kenapa kita mesti atau harus mempelajari teks laporan percobaan? Tujuannya ialah agar siswa mampu menjelaskan isi informasi laporan percobaan, menyimpulkan ragam model teks laporan, menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat, tanda baca atau ejaan dalam teks laporan percobaan dengan tepat. Dan yang terakhir, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca dengan teliti. Nah, apa pengertian dari teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah teks yang menyajikan informasi mengenai hasil percobaan yang diperoleh melalui percobaan dan analisis yang sistematis dengan apa adanya. Jadi, teks laporan percobaan itu sesuai dengan kenyataan dan fakta. Nah, teks laporan hasil percobaan sebetulnya hampir mirip dengan teks laporan observasi. Hanya saja dilaporkan adalah hasil percobaannya, bukan observasinya. Jadi, percobaan akan melibatkan suatu hal yang harus dilakukan dengan sistematis sebelum dilaporkan. Jadi, ketika kita mau membuat teks laporan percobaan, kita harus merangkai dulu nih langkah-langkahnya seperti apa, tujuannya seperti apa, ya. Selanjutnya, fungsi dari teks laporan itu apa sih? Fungsinya, laporan merupakan keterangan atau informasi tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan berdasarkan fakta. Jadi, teks laporan itu harus memang berdasarkan fakta, benar-benar terjadi, bukan mengada-ngada. Ya, jadi memang harus dilakukan percobaan itu. Terus ciri-ciri teks laporan percobaan itu apa? Yang pertama, ciri-cirinya melaporkan hasil percobaan. Percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan, memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan, memaparkan pencatatan hasil percobaan, dan terakhir laporan dipaparkan kesimpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Jadi, dalam sebuah teks laporan itu yang pertama harus tahu nih tujuan kenapa kita membuat teks laporan percobaan ini, atau tujuan dari percobaan ini itu untuk apa, terus bahan dan alatnya itu apa saja yang perlu kita siapkan, terus langkah-langkah, prosedur, cara membuat percobaan itu apa saja, terus selanjutnya hasilnya itu akan seperti apa dari laporan percobaan kita atau dari percobaan kita itu hasilnya itu akan seperti apa, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari seluruh proses percobaan atau teks laporan percobaan. Nah, ternyata teks laporan itu memiliki jenis-jenis nih. Jenis-jenis teks laporan itu ada dua. Yang pertama, teks laporan hasil observasi atau pengamatan, dan teks laporan percobaan atau eksperimen. Ya, boleh dibaca sendiri ya. Nah, selanjutnya ini
adalah salah satu contoh teks laporan percobaan yang berjudul membuat es krim vanila yang sehat dan membuat bintang dari kertas origami. Nah, seperti dari tadi dijelaskan, kalau membuat teks laporan percobaan itu ada tujuannya, terus ada bahannya atau alatnya, langkah pembuatannya, hasil percobaannya, dan kesimpulan. Ini pun sama, ada tujuan, bahan-bahan, langkah dan tahap, hasil percobaan, dan kesimpulan. Nah, dari contoh teks laporan di atas, maka kita dapat merumuskan kandungan teks laporan percobaan adalah sebagai berikut. Nah, tujuan dari teks laporan percobaan itu apa sih? Isinya, gitu kan? Jadi tujuan dari teks laporan percobaan isinya itu keinginan atau maksud yang ingin dicapai dari percobaan yang dilakukan. Jadi kenapa kita membuat laporan, kita membuat percobaan itu agar apa sih? Tujuannya apa sih? Untuk apa sih? Terus alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang perlu kita gunakan untuk melakukan percobaan itu. Terus langkahnya itu adalah struktur langkah-langkah yang berisi tahapan melaksanakan percobaan atau proses melakukan percobaan itu tuh langkah-langkahnya seperti apa gitu kan. Terus hasil percobaannya itu diberi uraian. Ya, jadi dijelaskan nih hasilnya itu seperti apa. Yang terakhir adalah simpulan, berisi pendapat kita yang melakukan percobaan, itu tuh pendapatnya seperti apa terhadap percobaan yang kita lakukan. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Nah, jadi bagaimana sih caranya kita untuk dapat menyimpulkan tujuan, bahan dan alat, langkah, hasil dalam laporan percobaan? Jadi kita tinggal lihat nih tujuannya. Ini salah satu contoh teks laporan membuat taplak meja. Tujuannya adalah adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai manfaat barang bekas yang dapat dijadikan barang yang bermanfaat. Bahan dan alatnya apa? Bahan dan alatnya yang digunakan merupakan material yang akan menghasilkan taplak meja. Langkah-langkahnya dibuat berdasarkan cara kerja pembuatan taplak meja dari kain perca. Hasil teks laporan percobaannya apa? Nah, hasilnya itu adalah memberikan kita pengetahuan mengenai cara membuat taplak meja dengan mudah, menghemat biaya, dan dapat menjadikan peluang usaha. Nah, ini cara untuk menyimpulkan teks laporan percobaan, tujuannya, bahan atau alat, langkah-langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Jadi nanti ketika diberikan tugas menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan, ini adalah contohnya. Jadi tinggal perpatokan kepada ini saja nih, seperti ini ya. Nah, cukup sekian yang dapat dijelaskan. Mohon maaf bila penjelasannya kurang mengerti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.